Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Pastinya sehat ya. Oke, mungkin saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Rizky Ranu Tirta dari Universitas Pamulang, program studi manajemen S1. Jadi, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai kesimpulan dari SPC dan juga peta kendali, yang dimana sebelumnya pada saat di kelas saya tidak kebagian presentasi karena waktunya sudah habis. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi nilai dari mata kuliah manajemen operasi. Mungkin langsung saya mulai saja untuk mempersingkat waktu. Yang pertama itu ada kesimpulan mengenai SPC. Yang kita ketahui bersama, SPC merupakan statistical process controlling yang dimana SPC sendiri itu digunakan untuk memastikan suatu proses produksi itu dapat berjalan dengan lancar. SPC sendiri juga membantu mengidentifikasi apa saja penyebab variasi dalam sebuah proses produksi. Apa sih yang dimaksud dengan variasi proses produksi? Jadi variasi sendiri ini adalah hal-hal yang mempengaruhi proses produksi itu sendiri. Sebagai contoh di sini saya ambil yaitu perubahan bahan baku, atau ada juga kesalahan dari operator produksi, lalu juga ada perubahan dari peralatan yang biasanya dipakai, dan juga kondisi stok bahan jadi. Yang dimana 4 poin tersebut yang sudah saya jelaskan merupakan variasi produksi, yang dimana variasi-variasi yang timbul yang mempengaruhi sebuah proses produksi. Ya, jadi SPC ini untuk mengidentifikasi apa saja variasi-variasi yang dapat mempengaruhi sebuah proses produksi. Mungkin selanjutnya yaitu mengenai peta kendali. Peta kendali ini adalah sebuah diagram yang menunjukkan batasan hasil pengamatan, ya, sebagai batasan hasil pengamatan yang masih dapat ditolerir nilainya dengan resiko tertentu yang masih dapat menjamin proses produksi itu berjalan dengan lancar, seperti misal pabrik makanan atau pabrik obat, yang dimana kegiatan produksinya masih bisa ditolerir, seperti di dalam kasus mungkin di pabrik makanan, ya, di pabrik makanan untuk kemasannya itu ada nilai kerusakan yang masih dapat ditolerir, misal di angka 0,1% itu masih dapat ditolerir. Nanti itu dibuat dalam sebuah laporan yang ditulis oleh tim produksi, yang dimana nanti dibuat oleh, untuk diagramnya, berapa sih total produksi yang sudah dicapai, berapa sih nilai kerusakan, dan apa saja nilai kerusakannya, apakah hal itu masih ditolerir atau tidak, apakah hal itu masih dapat dikatakan dengan baik atau tidak. Itu dibuat dalam peta kendali. Selanjutnya tujuan SPC. Tujuan SPC sendiri itu untuk mengurangi biaya produksi. Terus selanjutnya membantu dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi proses tadi yang sudah dijelaskan, yaitu proses variasi produksi. Jadi tujuannya itu untuk membantu mengambil keputusan yang seperti saya jelaskan tadi, variasi-variasi yang terjadi tadi seperti perubahan bahan baku, seperti kondisi stok bahan jadi. Jadi tujuan SPC ini untuk membuat keputusan, ya, apakah produksi tersebut akan menurun ataukah produksi tersebut akan dialihkan di keesokan harinya karena ada faktor-faktor tadi tersebut. Jadi seperti itu teman-teman. Dan untuk selanjutnya itu peta kendali digunakan untuk menentukan apakah suatu proses produksi, hasil dari proses produksinya tersebut masih berada dalam pengendalian yang normal, masih ada di ambang batas yang normal. Dan untuk menentukan kemampuan proses produksi berikutnya, seperti ini yang sudah dijelaskan di slide yang sebelumnya tadi mengenai kesimpulan dari peta kendali. Jadi lagi-lagi peta kendali di sini itu untuk untuk menarik kesimpulan apakah sebuah proses produksi itu berjalan dengan baik dan lancar. Termasuk di dalamnya saya sudah jelaskan tadi,
terkait kerusakannya, ataukah masih dapat ditolerir, seberapa besar kerusakannya tersebut, dan keputusan ke depannya apa yang harus dapat diperbaiki dan apa harus yang dapat dibenahi dalam proses produksi tersebut, supaya hasil dari proses produksi tersebut benar-benar dapat dimaksimalkan terhadap perusahaan tersebut. Jadi lagi-lagi untuk untuk mempertahankan kualitas ya, seperti itu. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya terkait peta kendali dan SPC itu ya teman-teman ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini terkait peta kendali dan SPC dapat berguna bagi rekan-rekan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.